warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi, pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara membuat RPP satu lembar dalam sebuah aplikasi Excel. Cukup satu aplikasi untuk membuat beberapa RPP satu lembar. Aplikasi ini bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, daring maupun pembelajaran luring, tergantung kita membuatnya. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mengingatkan bagi Bapak dan Ibu, like Bapak dan Ibu, subscribe dan komentar Bapak dan Ibu sangat membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Kemudian juga jangan lupa untuk memberikan masukan, komentar di kolom komentar. Baik Bapak dan Ibu, kita buka aplikasinya. Ini aplikasinya sederhana sebetulnya, kita buka dulu. Nah, tampilan pertama seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada dua menu. Pertama untuk input data, yang kedua untuk print RPP. Kemudian di bawah sini ada beberapa menu, juga home, kemudian data, dan untuk print RPP. Input data ini yaitu untuk memasukkan data-data yang kita perlukan. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa isian yang harus diisi. Jadi Bapak dan sekalian, Bapak dan Ibu hanya menginput dari mulai nama sekolah, kepala sekolah, NIP, guru pengampu, dan sampai terakhir ini di sini isinya. Lalu yang di bawah ini adalah untuk pengisian data-data yang diperlukan di RPP. Jadi kerjanya hanya di lembar atau di menu data saja. Adapun yang RPP ini adalah untuk melihat hasil atau print out dari RPP yang telah kita buat. Nah, kalau kita klik ini contohnya seperti ini. Nah, ini masih kosong karena kita belum input. Nah, ini masih kosong. Ya. Baik, kita mulai dari penginputan data. Nah, di sini. Di sini kita masukkan dulu nama sekolah. Nah, di sini saya akan masukkan sekolah seperti biasa, Sekolah Nusantara. Kemudian nama kepala sekolah. Saya beri nama Bapak Kepsek misalkan. Kemudian NIP, kalau ada NIP boleh diisikan. Kalau tidak ada juga kosongkan boleh, nggak apa-apa. Kemudian nama guru pengampu. Nah, di sini saya akan coba untuk guru seni budaya. Di sini nama guru ya Bapak dan Ibu. Nama Bapak dan Ibu di sini. Kemudian kalau ada NIP dimasukkan, kalau tidak ada kosongkan saja, nggak apa-apa. Nah, gitu. Kemudian mata pelajaran. Nah, karena ini seni budaya, jadi saya masukkan di sininya seni budaya. Kemudian kelas garis miring semester. Nah, masukkan kelasnya. Saya akan coba membuat RPP yang untuk SMP kelas 9 strip semester 1 ya. Kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Lalu di sini ada kota, kabupaten, tanggal RPP, maksudnya ini adalah titik mangsa RPP dibuat ya. Makanya di sini tulisannya kota, kabupaten, misalkan di mana Ibu membuat. Nah, saya di sini akan memasukkan nama kotanya Cilegon, koma tanggal 15 Juli misalkan, dibuat pada tanggal 15 Juli 2020. Penginputan data ini sudah selesai Bapak dan Ibu ya, bisa udah selesai seperti ini. Aplikasi ini bisa digunakan untuk seluruh jenjang ya, baik SMP, MTS, SMA, MA, SMK atau MAK. Ini bisa digunakan untuk semua jenjang. Silahkan kalau misalkan mau menggunakan berbagai jenjang bisa. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita tinggal scroll ke bawah. Di sini ada beberapa menu. Pertama nomor RPP, kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian atau IPK ya. Kemudian geser ke kanan, di sini ada materi, kemudian alokasi waktu, kemudian ada produk, ada deskripsi. Kemudian ada, nah ini langkah pembelajaran.
Langkah pembelajaran ini saya rumuskan di sini menggunakan 6 langkah pembelajaran. Yang pertama mengamati, kedua merumuskan, ketiga menalar, keempat merencanakan, kelima menyimpulkan, kemudian selanjutnya tindak lanjut. Nah, ini untuk langkah pembelajarannya. Kalau Bapak dan Ibu mau merubah ini juga silahkan, bisa saja misalkan disesuaikan dengan yang Ibu biasa buat, misalkan langkah pertama apa, kedua apa, ketiga, dan silahkan, boleh, ini bisa dirubah. Yang terakhir, nah ini bedanya dengan RPP yang biasa. Kalau RPP 1 lembar kita menggunakan asesmen. Nah, ini ada asesmen. Baik Bapak sekalian, kita mulai dari nomor RPP. Kenapa di sini ada nomor RPP? Karena Bapak dan sekalian, kita bekerja atau kita membuat RPP hanya di ruang atau hanya di kolom ini, ya. Hanya di data. Maksudnya di sini, tidak di mana-mana. Berapa buah atau berapa KD yang Bapak Ibu akan buat RPP-nya itu di sini. Misalkan kita akan membuat satu RPP, ya berarti di sini nomor 1. Selanjutnya akan membuat RPP kemudian nomor 2, itu RPP nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus sampai berapapun Bapak Ibu buat RPP, Bapak dan Ibu nginputnya di kolom ini atau di data ini. Nah, misalkan kita mau membuat untuk 1 semester berapa kali RPP, ya silahkan bisa di sini, atau langsung 1 tahun. Nah, itu bisa langsung di sini. Jadi inilah praktisnya aplikasi ini. Jadi tidak satu-satu, tapi kita langsung input dalam 1 lembar. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Kita udah berikan nomor 1 RPP. Kemudian di sini kita masuk dulu ke kompetisi dasar dan indikator pencapaiannya. Ya. Kompetisi dasar dan IPK ini di sini ada 2 kategori. Yang pertama untuk KD-nya ada KD pengetahuan dan ada ada KD pengetahuan dan ada IPK pengetahuan. Yang kedua ada KD keterampilan dan ada IPK keterampilan. Nah, kita yang input dulu yang mana? Ini 4 ini harus kita isi dulu. Ini dari mana ngisinya? Nah, ini ngisinya kan Bapak itu udah biasa lah. Ini diinput dari silabus, ya, silabus mata pelajaran. Nah, pertama kita akan input dulu KD. Nah, di sini ini contoh KD pengetahuannya. Nah, saya akan inputkan dari yang sudah ada sini. Nah, sini sudah ada. Nah, KD 3 karena saya akan membuat karena ini RPP nomor 1, maka tentu ini adalah KD 3.1 kan? Ya. Karena ini RPP pertama yang saya buat, maka di sini tentu KD 3.1. Nah, ini contohnya saya akan kopikan saja yang sudah ada. Maaf. Nah, ini tinggal di copy, kemudian pastekan di sini. Pastenya di atas ya, Bapak dan Ibu. Bisa di bawah, bisa di atas, tapi saya lebih ini di atas. Nah, seperti ini. Kemudian ini Bapak dan Ibu bisa diatur. Nah, apabila terjadi supaya ini rapi Bapak dan Ibu, jadi diusahakan Bapak dan Ibu mengeditnya di sini serapih mungkin ya. Kalau di RPP-nya itu sudah jadi dan tidak bisa di edit-edit di ruang atau di kolom RPP karena ini tinggal print saja. Jadi kalau misalkan kita ingin merapikannya di sini ya. Oke. Nah, seperti ini kan kurang rapi nih. Nah, tinggal ini diklik di sini kemudian di backspace supaya ke atas. Nah, ini sudah jadi seperti ini, sudah rapi. Nah, ini untuk KD 3.1 ya. Untuk KD 3.1 pengetahuan. Kemudian kita akan masukkan IPK-nya ya. Untuk indikator pencapaiannya, pencapaian kompetensinya. Nah, saya ngambil dulu dari sini untuk IPK 3.11 ya. IPK-nya 3.11. Nah, ini pastikan saja di sini. Nah, kemudian ini juga masih kurang rapi, kita rapikan. Oke. Ini juga kita pokoknya serapih mungkin lah Bapak dan Ibu ngeditnya di sini. Nah, ini sudah rapi. Nah, ini untuk KD pengetahuan 3.1 dan IPK
3.11. Kemudian kita masukkan untuk KD 4-nya ya, yaitu KD 4.1. Nah, saya ngambil dari sini atau dari silabus Bapak dan Ibu. Pastikan di sini, kemudian seperti biasa jangan lupa ini diatur sedemikian rupa ya. Oke. Baik. Nah, ini sudah rapih KD 4.1. Lalu kemudian kita masukkan IPK-nya, IPK untuk keterampilannya yaitu berapa KD IPK 4.11. Copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini kita rapihkan dulu lagi. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini sudah selesai ya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke materi dan sebagainya, kita cek di depan. Maksudnya cek di RPP. Ya, tinggal klik sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sini sudah muncul nama sekolah, Sekolah Nusantara, kemudian mata pelajaran seni budaya, kelasnya 9 semester 1, tahun pelajarannya 2020. Alokasi waktu ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum menginput waktu ya. Kemudian pertemuan nah ini yang kita maksud, pertemuan ke-1 itu untuk RPP 1 misalkan. Nah ini yang kita input di depan tadi untuk KD pengetahuan dan KD keterampilan ini masuk kepada tujuan pembelajaran gitu loh Bapak Ibu. Jadi udah masuk di sini semua. Ini kan sudah rapi. Kenapa? Karena di sini kita tidak bisa mengedit. Mohon maaf, ini semua ada rumus ya. Ini semua rumus. Jadi kalau kita klik di sini muncul rumus seperti ini, mungkin tidak, hati-hati supaya tidak mengklik sembarangan, apalagi mendelete ya, karena nanti akan error, Jadi ini karena sini sudah jadi. Baik, kita balik lagi ke data. Kita tinggal masukkan materi ya. Materinya untuk KD 3.1. Nah, ini materi pembelajarannya. Ini karena saya sudah buat. Kita masukkan materinya di sini. Kita klik di sini, paste. Oke. Nah, sudah. Kemudian alokasi waktu. Nah, kita isi alokasi waktu ini. Misalkan kalau seni budaya itu kan 3 jam. Untuk 1 kali pertemuan, nah ini untuk 1 kali pertemuan 3 kali 40 menit kalau SMP ya. Kalau SMA SMK kan 3 kali 45 menit. Nah ini ya, ini alokasi waktu. Kita cek alokasi waktunya. Nah ini sudah masuk ya Bapak dan Ibu. 3 kali 40 menit. Itu berarti 1 kali pertemuan 3 jam langsung ya. Baik, kita kembali lagi ke data, tinggal melanjutkan ke produk dan deskripsi. Apa ini produk dan deskripsi? Di RPP 1 lembar mengenal adanya produk dan deskripsi. Produk yang dihasilkan atau produk pembelajaran atau deskripsi pembelajaran seperti apa. Baik Bapak dan sekalian, kita masukkan dulu produknya. Nah, produk di sini saya sudah dibuatkan untuk KD 3.1 pelajaran seni budaya kelas 9, produknya ini. Jadi tinggal copy saja. Nah, masuk ke data, kemudian masuk produknya, pastikan di sini, oke. Kemudian deskripsinya juga saya kopikan. Nah, kopikan. Kemudian masuk lagi ke data, pastikan di sini. Ini boleh dirapikan dulu. Oke. Nah, supaya rapi. Jadi merapikannya di sini ya, Bapak dan Ibu. Baik. Jadi yang barusan diinput itu ada materi, ada alokasi waktu, ada produk, ada deskripsi. Kita lihat di RPP-nya. Oke. Nah, di sini produk sudah muncul, yaitu berkarya seni lukis dengan berbagai bahan ya. Oke, ini kan ke KD 4-nya gitu kan. Kemudian deskripsi. Peserta didik secara mandiri mampu menerapkan unsur prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Nah, ini untuk deskripsi yang pengetahuan, ini untuk yang keterampilan. Adapun untuk model pembelajaran, Bapak dan Ibu, di sini ada model pembelajaran. Di sini sengaja saya buatkan manual. Kenapa? Karena kalau model pembelajaran bisa langsung ketik di sini ya. Ini kebetulan yang kita gunakan Discovery Learning. Nah, ini boleh
Ini diedit boleh kalau ini ya Bapak dan Ibu. Ya, ini bisa misalkan karena tergantung Bapak dan Ibu ya, model pembelajarannya mau pakai apa gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya menggunakan Discovery Learning maka ini bisa dirubah-rubah. Termasuk Bapak dan Ibu yang bisa dikerjakan secara manual adalah alat bahan dan media. Nah, ini alat bahan dan media Bapak dan Ibu ini bisa dikerjakan manual ya. Jadi tidak diinput di mana di depan di data, tapi diinput di sini boleh. Karena ini biasanya biasanya tergantung dengan kebutuhan kita ya. Bisa di sini, silakan boleh. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Materi sudah, alokasi waktu sudah, produk juga sudah, deskripsi juga sudah. Tinggal berarti kita memasukkan langkah pembelajaran. Nah, ini kan. Nah, materi pembelajaran sudah masuk ya. Kemudian model pembelajaran sudah, kemudian produk sudah, deskripsi sudah, media pembelajaran juga sudah. Tinggal masukkan langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran ini yang dibuat di RPP 1 lembar yaitu ada mengamati, merumuskan, kemudian menalar, kemudian merencanakan atau penyelidikan, kemudian memberikan kesimpulan, kemudian ada tindak lanjut. Nah, ngisinya di mana? Sama Bapak dan Ibu, ngisinya di depan di sini. Nah, di sini sudah ada kolomnya langkah pembelajaran. Pertama, mengamati. Nah, saya kopikan saja dari yang sudah jadi. Tentu ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang Ibu ampuh ya. Nah, saya simpan di sini seperti biasa, klik di sini, kemudian jangan lupa dirapihkan dulu. Oke. Nah, kalau terjadi seperti ini Bapak dan Ibu, ini kan panjang nih. Panjang. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik di sini, di WAP di sini, klik. Ini maksudnya supaya tidak panjang ke sini. Nah, supaya diatur seperti ini, kemudian ini digeser ke kiri, di rata kiri maksudnya, rata kirikan saja. Tidak kelihatan, ya nggak apa-apa ya, karena kita tidak akan melihat ini. Yang penting kan nanti hasilnya di depan di sini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke langkah pembelajaran kedua, yaitu merumuskan. Nah, saya kopikan dari merumuskan di sini. Oke. Merumuskan, kita pastekan saja di sini. Nah, ini juga sama, tinggal di WAP saja, kemudian di rata kiri. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang ketiga, yaitu nah ini menalar. Saya kopikan sini, kemudian paste di sini. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu rapihkan di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, rata kiri. Pokoknya diusahakan dirapihkan di sini ya. Kemudian yang keempat kita masukkan merencanakan. Nah, copy, kemudian pastekan juga di sini. Nah, oke. Nah, ini sama, rapihkan juga. Klik Oke. Kemudian memberikan kesimpulan atau menarik kesimpulan, ini di copy. Itu kan materinya ada di Bapak dan Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian dirapihkan, nah, rata kiri. Oke, nah ini sudah rata kiri. Selanjutnya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut. Oke, kita masukkan di tindak lanjut. Paste di sini. Jawab, kemudian rata kiri, biar rapi. Baik Bapak dan Ibu, langkah pembelajaran sudah selesai. Dari mulai mengamati, merumuskan, menalar, kemudian merencanakan, memberikan kesimpulan, dan tindak lanjut. Yang terakhir kita akan masukkan assessment atau penutupnya di penilaian assessment. Nah, saya sudah menyiapkan assessmentnya, ini ada 2. Ini saya kopikan saja. Kopikan di sini. Oke, nah ini sudah rapihkan, jangan lupa. Nah, sudah masuk. Oke, rata kiri. Pokoknya serapih mungkin. Baik, Bapak dan Ibu. Langkah pembelajaran sudah selesai. Kita cek di RPP-nya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah,
Di sini Bapak dan Ibu, kita mulai dari langkah pembelajaran yang pertama, yaitu mengamati. Ya, di sini muncul guru. Nah, kan di sini muncul rumus ya Bapak dan Ibu. Maka di sini saya bilang tadi tidak bisa mengedit di sini. Ini hanya melihat atau print gitu kan. Nah, bagaimana kalau seperti ini kan? Ini kan kepotong ya, potong. Nah, kalau kepotong seperti ini berarti ini uapnya belum diaktifkan. Aktifkan dulu ini. Nah, supaya turun. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya ulangi seperti ini. Ini di atas. Jadi klik di home, kemudian lihat di sini ada uap teks. Nah, jadi turun kan? Ini juga sama, diaktifkan uapnya. Nah, ini semua aktifkan dulu. Tuh Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini tidak kelebihan atau tidak masuk misalkan, karena nah ini bisa lah ditarik ke bawah, dilebarkan bisa. Kalau misalkan kurang terserah ya. Kalau misalkan terlalu lebar ini bisa dari sini mulainya bisa dinaik turunkan ya Bapak dan Ibu, bisa dinaik turunkan tuh. Oke, terserah Bapak dan Ibu, tergantung. Kalau misalkan ini kalau sudah masuk seperti ini kan sudah pas nih ya, nggak usah dirubah-rubah. Intinya Bapak dan Ibu, di sini kita tidak bisa mengetik, mengedit ya, tidak bisa. Oleh karena itu pengeditan harus dari data di sini. Nah, ini sudah jadi RPP nomor 1 ya, RPP nomor 1. Kemudian kita lihat, nah titik mangsanya Cilegon 15 Juli 2020, guru mata pelajarannya, nah ini guru seni budaya, kemudian kepala sekolahnya juga sudah ada, ini sudah ada. Artinya Bapak dan sekalian, RPP 1 ini, RPP 1 lembar untuk KD 3.1 udah jadi. Udah jadi ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sekarang kita ingin melanjutkan membuat RPP yang berikutnya, yang kedua? Sama caranya. Masuk ke sini. Ya, masuk sini. Nah, masuk ke sini. Kemudian kita masukkan KD-nya. Nah, saya berikan contoh saja. Sekarang KD-nya misalkan ini aja ya Bu, asal aja. Ini untuk melihat di depan maksudnya. Saya contohkan misalkan ini aja. KD-nya A, ininya B. Nah, supaya nanti nampak di depan. Kemudian KD keterampilannya C misalkan. Ini saya contoh saja, ini D. Kemudian materinya E. Kemudian ini sama, misalkan 3 kali 40 menit. 3 kali 40 menit, kemudian ininya produknya F. Ini untuk contoh aja ya, biar cepat ya Bapak dan Ibu. Kemudian deskripsinya G misalkan. Nah, kemudian mengamati H. Kemudian apa? Ininya I. Menalar J. Ini untuk supaya cepat aja ya Bapak dan Ibu. Ini K. Kemudian kesimpulannya L. Tindak lanjut M. Kemudian asesmennya MN. N. Nah, ini sudah kita mengisi RPP nomor 2. Nah, kita cek sekarang. Kita masuk dulu ke RPP. Nah, ini RPP nomor 1 ya Bapak dan Ibu. Ini RPP nomor 1. Sekarang bagaimana melihat RPP nomor 2-nya? Nah, Bapak dan Ibu lihat di kolom sini ada halaman RPP. Nah, halaman RPP ini adalah untuk melihat setiap halaman RPP yang kita buat. Nah, tadi kita sudah membuat 2 RPP. Nah, bagaimana cara melihat nomor 2? Ini tinggal diklik di sini, kemudian diberi angka 2. Diketikkan saja angka 2. Ya, lalu di enter. Nah, ini sudah masuk ke RPP 2 kan, berubah ya Bapak dan Ibu. Nah, ini pertemuan kedua atau RPP 2. Ininya sama 3 kali 40 menit. Nah, KD-nya ini yang kita buat di depan tadi kan. Tuh, muncul semua. Muncul semua ya Bapak dan Ibu. Itu. Bagaimana untuk RPP berikutnya? Sama caranya, tinggal masuk ke RPP nomor 3.
4, 5 dan seterusnya. Demikian Bapak dan Ibu, ini mudah sekali. Terakhir, bagaimana cara mengprint RPP-nya? Nah, tentu kita print per halaman. Kita masuk ke halaman 1, kemudian seperti biasa, print seperti biasa, klik, kemudian print. Bapak dan Ibu sekalian, ini RPP 1 lembar. Jangan lupa menggunakan kertasnya yang legal ya. Kertas yang F4, bukan kertas yang A4, bukan yang pendek, tapi legal yang panjang. Kenapa? Karena ini supaya muat banyak seperti ini. Kalau menggunakan kertas A4 itu tidak muat, jadi menggunakan yang F4. Kalau sudah gini tinggal langsung print. Kemudian mau RPP nomor berapa lagi? Nomor 2 misalkan. Nomor 2 tinggal print lagi dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu cara menggunakan aplikasi ini. Baik Bapak dan sekalian, tentu Bapak dan Ibu kan bertanya-tanya apakah bisa mengunduh aplikasi ini. Aplikasi ini insya Allah untuk dunia pendidikan saya berikan kepada Bapak dan Ibu yang membutuhkan ya, yang membutuhkan gratis. Caranya bagaimana? Caranya silakan Bapak dan Ibu ketikkan saja dulu di kolom komentar email Bapak dan Ibu, tuliskan email Bapak dan Ibu di situ ya. Di kolom komentar tuliskan emailnya, nanti saya kirim melalui email. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk jempolnya, like, kemudian subscribe-nya dan juga komentarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.